Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbiansyah dengan NIM D1B1222139 dari kelompok 3 yang membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang globalisasi dan kewajiban etis MNC. Globalisasi mengacu pada proses interaksi dan interaksi antar negara-negara di dunia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, dan politik. Nah, MNC sendiri itu artinya multinational corporations yang memiliki peran penting dalam era globalisasi saat ini. Tentang globalisasi, globalisasi ini adalah fenomena meningkatnya interkoneksi antar negara-negara, mempercepat pertukaran informasi, perdagangan internasional, dan pergerakan tenaga kerja. Hal ini membawa banyak manfaat dan tantangan bagi MNC atau multinational corporation. Konsep MNC, multinational corporation atau MNC adalah perusahaan yang memiliki operasi di banyak negara. Kayak contohnya misalnya Adidas. Dia memiliki banyak perusahaan-perusahaan cabang di berbagai negara. Nah, perusahaan ini mengintegrasikan produksi, distribusi, dan kegiatan bisnis dia di tingkat global. MNC berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di berbagai negara. Misalnya, Adidas membangun pabrik sepatu di Indonesia. Dengan terbangunnya pabrik ini, maka akan membuka lapangan kerja bagi penduduk-penduduk sekitar di sekitar pabrik perusahaannya. Pengaruh globalisasi pada MNC. Yang pertama, pasar yang lebih luas. MNC dapat memperluas pasar mereka dengan menjalankan operasi di berbagai negara. Dengan cara ini, MNC dapat menjangkau konsumen-konsumen yang lebih banyak. Yang kedua itu akses ke sumber daya. Globalisasi memberikan MNC akses yang lebih mudah ke sumber daya, baik itu sumber daya tenaga kerja, bahan baku, dan juga teknologi. Misalnya, suatu perusahaan itu dia berdiri di suatu negara yang memiliki sumber daya yang terbatas. Dengan adanya globalisasi, maka perusahaan tersebut bisa membangun cabangnya di suatu negara lain yang memiliki sumber daya yang mereka perlukan. Yang ketiga itu adanya kompetisi global. MNC harus bersaing secara global dengan perusahaan dan juga beroperasi di banyak negara. Implikasi etis pada MNC. Yang pertama, pertanggungjawaban sosial. MNC harus memperhatikan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Dampak sosial yang dimaksud ini baik itu dampak sosial yang positif maupun yang negatif. Yang kedua itu ada pengelolaan lingkungan. MNC harus menjalankan operasi mereka dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan melakukan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Yang ketiga itu ada hak asasi manusia. Nah, MNC sini harus menghormati hak asasi manusia di berbagai negara dan memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Untuk contoh kasusnya banyak terjadi seperti di Morosi, banyaknya pegawai pribumi yang tertindas dari pegawai luar negeri. Kewajiban etis MNC, tanggung jawab sosial MNC. Yang pertama tanggung jawab sosial. MNC harus melakukan corporate social responsibility atau CSR untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dengan cara misalnya membuka beasiswa atau membangunkan sekolah dalam suatu masyarakat ya, atau juga bisa dengan cara memperhatikan ekonomi mereka dan juga dengan cara ini MNC dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan bagi penduduk sekitar perusahaannya. Yang kedua ada praktik bisnis etis. MNC harus menjalankan praktik bisnisnya dengan cara adil, jujur, dan juga menjaga kualitas produk dan layanan serta memastikan integritas dalam segala aspek operasionalnya. Yang ketiga ada keberlanjutan lingkungan. MNC harus berkomitmen untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan, mengurangi dampak negatif, dan mendukung upaya pelestarian alam. Misalnya, MNC harus memperhatikan di mana mereka membuang limbahnya. Nah, limbah ini apakah selain memperhatikan di mana mereka membuangnya juga, MNC juga harus memperhatikan apakah limbah ini bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi barang yang bernilai ekonomis atau tidak. Dan juga MNC harus menjaga kesehatan masyarakat karena banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang skala global ya, mereka cuma membuang saja limbahnya
sembarang tempat. Nah, hal ini kan akan menjadi sarang penyakit untuk pada masyarakat sekitar-sekitarnya. Jadi MNC harus memperhatikan hal ini sebagai kewajibannya. Tantangan kewajiban etis MNC. Yang pertama itu adalah kegalauan nilai. MNC sedang menghadapi konflik-konflik antara nilai-nilai lokal dan global dalam menjalankan kewajiban etisnya, karena namanya perusahaan yang global dan berdiri dalam suatu tempat yang bukan tempatnya, itu kan pasti ada nilai-nilai yang harus mereka jaga. Ya, yang kedua itu ada kepatuhan hukum. MNC harus mematuhi berbagai peraturan, undang-undang, dan kerangka kerja hukum di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Selain nilai-nilai tadi, tentu juga MNC harus mematuhi hukum-hukum yang ada di tempat mereka melaksanakan kegiatan bisnis mereka. Karena seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Nah, yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas. MNC dapat dihadapkan pada tuntutan untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan proses bisnis mereka. Kita sampai kepada yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis, terutama bagi MNC itu sendiri. Untuk sukses dalam bisnis global, MNC harus menjalankan kewajiban etis yang melibatkan tanggung jawab sosial, praktik bisnis yang adil, dan perlindungan lingkungan. Rekomendasi saya, MNC harus terus beradaptasi dengan perubahan global dan mendorong inflasi berkelanjutan, serta membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.